Halo kawan Wisesa, kembali lagi bersama saya Dr. Selma. Kali ini kita akan membahas mengenai bekam menurut medis. Bekam atau dalam bahasa Arab disebut al-hijamah adalah penyedotan lokal darah dari sayatan kulit kecil. Bekam ini merupakan suatu metode pengobatan dengan cara mengeluarkan darah statis yang mengandung toksin dari dalam tubuh manusia. Bekam merupakan metode pengobatan yang sudah dikenal sejak zaman dahulu, yaitu pada saat kerajaan Sumeria kemudian terus berkembang sampai Babilonia, Mesir kuno, Saba, dan Persia. Pada zaman Cina kuno, teknik pengobatan ini disebut dengan pengobatan tanduk, karena alat yang digunakan sangat tradisional, yaitu tanduk sapi, kerbau, tulang unta, dan gading gajah. Tanduk tersebut digunakan sebelum adanya cup atau gelas dari kaca maupun dari plastik. Pada saat itu, tanduk yang telah digunakan dipanaskan kembali sehingga tidak dapat digunakan dalam waktu yang panjang dan secara berulang-ulang. Seiring dengan perkembangan zaman, alat dan cara melakukan pengobatan ini semakin berubah. Tanduk yang sebelumnya dipakai sebagai cup untuk membekam tidak dipergunakan lagi. Saat ini ada gelas cup yang sudah dirancang sedemikian rupa sehingga tidak memerlukan lagi tanduk untuk proses pembekaman. Selain itu, kawan Wisesa, bekam ini salah satu pengobatan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan terdapat dalam beberapa hadis. Salah satunya yaitu hadis riwayat Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kesembuhan itu berada pada 3 hal, yaitu madu, sayatan pisau bekam, dan sundutan api atau kai. Oleh karena itu, terapi bekam sangat dianjurkan karena memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Tapi kawan Wisesa tahu nggak? Tidak semua orang bisa dibekam loh. Ada beberapa aspek yang harus tetap diperhatikan sebelum orang tersebut melakukan bekam. Yang paling utama, orang tersebut harus dilakukan screening terlebih dahulu, yaitu menanyakan apakah memiliki riwayat penyakit, apakah sedang mengkonsumsi obat-obatan tertentu, dan periksa tanda vitalnya seperti tensi darah. Hal ini dilakukan agar kita mengetahui apakah keadaan orang tersebut dalam keadaan sehat atau tidak. Berikut kondisi yang tidak diperbolehkan untuk melakukan bekam. Yang pertama yaitu pasien hipotensi atau pasien dengan tekanan darah rendah yaitu kurang dari 90/70 mm air raksa karena risiko terjadi hipovolemik. Hipovolemik yaitu kondisi saat tubuh seseorang tidak memiliki cukup volume darah yang bersirkulasi sehingga dapat menyebabkan kerusakan organ seperti ginjal, otak, dan kekurangan oksigen yang bisa berujung fatal. Yang kedua, pasien darah tinggi atau dengan tensi lebih dari 180/110 mm air raksa. Hal ini karena pada pasien yang sedang dalam kondisi tensi tinggi, pembuluh darah lebih rentan untuk rusak sehingga tidak dianjurkan untuk melakukan bekam. Kemudian pasien dengan neuropati biasanya pada pasien dengan DM atau gula. Apabila proses bekam dilakukan pada daerah yang mengalami neuropati seperti daerah yang mengalami kesemutan, akan berisiko lamanya proses penyembuhan dan bisa menyebabkan timbulnya gangren atau jaringan mati yang disebabkan oleh infeksi atau kurangnya aliran darah. Kemudian, pasien yang sedang mengkonsumsi obat pengencer darah karena berisiko terjadi perdarahan secara terus-menerus. Hal ini serupa juga dengan pasien dengan riwayat ITP atau idiopatik trombositopeni purpura, yaitu pasien dengan penyakit yang menyebabkan tubuhnya itu mudah memar atau berdarah, sehingga berisiko terjadi perdarahan secara terus-menerus. Kemudian pasien anemia atau yang sering dikenal kekurangan sel darah merah harus diperiksa terlebih dahulu kadar Hb dan penyebab anemianya. Selain itu, kawan Wisesa, ada beberapa lokasi yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan bekam. Yang pertama di pembuluh darah besar, karena berisiko terjadi perdarahan hebat. Selanjutnya di daerah peradangan atau adanya kelainan kulit, karena berisiko terjadinya infeksi. Kemudian di daerah lipatan-lipatan atau di daerah siku, lalu di area lubang-lubang alamiah seperti lubang hidung.
Jadi pada saat dilakukan penarikan cup, cairan interstisial yang merupakan hasil dari metabolisme tubuh, isinya itu seperti nutrisi, gula, asam urat, lemak, kolesterol, ini akan menumpuk sehingga terlihat menumbung dan berganti warna menjadi hiperemis atau kemerahan. Manfaat bekam untuk kesehatan, yang pertama, meningkatkan respon imun. Yang kedua, memperlancar peredaran darah, kemudian bisa menurunkan asam urat, menurunkan kolesterol, kemudian bisa juga menurunkan tekanan darah tinggi. Selain itu, manfaat bekam juga bisa membersihkan racun dari dalam tubuh. Manfaat lainnya bisa mengatasi sakit kepala atau migrain, kemudian mengatasi nyeri otot, mengatasi kelelahan, dan dari beberapa penelitian, bekam ini dapat membantu menghilangkan stres dan meningkatkan relaksasi dan rasa tenang karena adanya aktivasi dari hormon endorfin pada saat dilakukan bekam. Nah, bekam ini harus dilakukan dengan cara yang steril, mulai dari alat bekam, kemudian kondisi pasien, dan begitu juga dengan terapisnya. Nah, Kaunisesa, itulah metode pengobatan bekam dari sisi medis. Mulai dari manfaat, hal-hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan bekam, dan lokasi yang tidak diperbolehkan untuk bekam. Selanjutnya kita bahas apa lagi ya seputar kesehatan? Kalau kalian punya pertanyaan dan saran, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan informasi seputar kesehatan.